Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah maupun di gereja. Mari kita sepakat satukan hati kita untuk memberikan waktu kita untuk firman Tuhan yang sangat penting untuk mengarahkan kehidupan rohani kita. Puji Tuhan, hari ini kita bicara tentang kesucian hidup. Ini harus menjadi prioritas yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Dan makna dari kesucian itu apa? Karena itu saya ingin coba memberikan pemahaman lebih awal, baru saya akan menjelaskan tentang Hagai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kehidupan kekristenan itu seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Apalagi di zaman media sosial ini, hidup kita sangat-sangat disorot. Ya, kita diamati, ya kita dilihat. Saudaraku, apalagi kalau kita punya kekurangan, kita punya kejelekan, kita dihabisin oleh para netizen. Jadi kehidupan kekristenan terutama kehidupan yang dilihat. Namun satu perkara, Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesucian. Lebih-lebih kalau kita melihat untuk kondisi masa kini di era milenial ini, yang dibutuhkan adalah integritas. Saudaraku, ketika kita bicara tentang integritas, bicara tentang berintegrasinya antara kata dan tindakan. Kita melihat sekarang ini begitu banyak kebohongan yang diomongin dengan yang dilakukan itu berbeda. Jadi banyak sandiwara. Saudaraku, namun Tuhan ingin supaya kita punya integritas. Ketika kita bicara tentang pengabdian diri, karena kehidupan kekristenan, kehidupan yang tidak lepas dari namanya mengabdi. Jadi mengabdi bukan hanya ditujukan kepada rohaniwan saja. Mengabdi untuk setiap kita, karena memang kita ini adalah hamba. Kita ini dimiliki Tuhan. Kita tidak punya hak lagi atas diri kita, karena hak kita sudah diambil alih oleh sang majikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang menebus kita, membeli dengan harga yang mahal. Nah, saudara, karena itu perlu memiliki jiwa yang namanya servanthood. Jiwa hamba. Hamba tidak punya hak atas dirinya, enggak menuntut apa-apa. Yang dia tahu, yang harus dia kerjakan, melakukan untuk majikannya. Jujur, jiwa servanthood sangat sulit kita dapati sekarang ini. Karena masalah kesucian. Kita mau menghamba kalau ada benefitnya, ada keuntungannya. Bersyukur sini pemusik kita yang luar biasa. Mereka berjeripayah, ada yang sudah kerja, ya, ada yang masih studi. Namun memberikan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka untuk berlatih, untuk melayani, memberikan waktu pagi dan sore tanpa diberikan bayaran. Yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa kita harus menjadi yang namanya example, contoh, model. Dalam teks Yunaninya itu tupos. Tupos itu dalam bahasa Belanda itu patrun. Kayak kalau wanita belajar menjahit ada patrun, bentuk pakaian yang akan dijahit, digunting. Jadi model. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar satu ayat sebagai pendahuluan untuk membuka wawasan kita. Ketika kita bicara tentang kekudusan itu, yang bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan rohani yang suci? Ibrani 12 ayat 14, sekali lagi Ibrani 12 14, ayat ini sangat dalam tapi saya tidak mengeksposisi secara detail. Yang saya ingin tekankan adalah kata kekudusan dalam ayat ini. Saya bacakan lebih dulu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dikatakan kejar. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Selaras dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di bukit. Yaitu khotbah di atas bukit. Dalam Matius 5 ayat 38. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Karena mereka melihat Tuhan. Menarik kalau kita melihat kata kerja yang digunakan dalam ayat ini. Yaitu berusahalah dan kata kejarlah. Diambil dari kata kerja dioko, bentuk imperatif, yaitu
perintah. Dan tensesnya, bentuk waktu yang digunakan adalah present tense. Waktu kala kini, waktu yang sedang terjadi sekarang, sedang dilakukan. Jadi ketika bicara, kejarlah kekudusan. Kejarlah terus kekudusan. Jadi ketika engkau berhenti untuk mengejar, maka ada kesulitan bagi engkau untuk berhubungan, berelasi, berfellowship dengan Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan berarti melihat secara kasat mata. Melihat Tuhan artinya ada hubungan, ada keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Dan menarik, kata dioko itu memiliki kaitan hubungan dengan kata yang digunakan dalam Ibrani 12 ayat 10 yaitu kata mendidik. Coba saya bacakan ayat ini, nanti saya akan gunakan juga dalam pembahasan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka, yaitu orang tua kita, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan Yesus menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Perhatikan ayat ini. Kita melihat saudaraku, kekudusan dengan hajaran dikatakan. Yaitu kata mendidik, sebenarnya kata ya paedio. Saudaraku, arti mendidik dengan menghajar. Bagaimana orang tua ketika melihat anaknya nakal, entah dijiwit, dijewer telinganya, entah maaf dipukul pantatnya. Untuk supaya tidak mengulang, mendidik, menuntun, menghukum. Tujuannya apa? Dikatakan dalam 10 bagian akhir tadi, beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena memang kita dipanggil untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, jadi ketika ayat ini berkata kejarlah kekudusan. Karena kekudusan ada bagian erat dengan pendisiplinan. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah lalu apa makna pengudusan di sini? Kalau kita bicara tentang teologi, tentang sanctification dalam teologi, soteriologi, teologi tentang keselamatan. Ada materi yang diajarin tentang sanctification yaitu penyucian. Nah dalam penyucian ada 3 tahap. Pertama posisional, yang kedua experience atau progressive sanctification. Lalu yang ketiga totality. Maksudnya begini. Jadi waktu kita mengambil keputusan, mengapa saya paling senang dengan pendekatan LPMI dalam PI. Selalu kita ditantang untuk terima Yesus. Itu yang saya gunakan juga. Ya saudaraku. Jadi tidak sekedar kita ada di gereja, kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita dan juru selamat pribadi kita. Selalu saya tantang seperti itu. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kita menyadari saya orang yang berdosa, saya membutuh Tuhan, saya membutuh juru selamat pribadi saya mengakui dosa saya dan saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya untuk menguasai saya, maka di situ saya memperoleh namanya pengudusan secara posisional. Walaupun kita tidak tinggal di kota kudus. Kita orang Brastagi, orang Medan. Tapi dikatakan orang kudus. Kalau saudara membaca surat-surat Paulus kepada orang kudus. Bukan untuk orang kudus di Jawa Tengah. Yang ada di Pati, dekat Pati. Jadi orang kudus adalah orang dalam kalau kita meneliti kata kudus dari kata hagios. Yaitu orang-orang yang mau dipisahkan. Kata kudus artinya yang berbeda dari yang lain. Nah, jadi secara posisional kita terima waktu kita terima Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Dan kita mengakui Yesus adalah Tuhan, juru selamat pribadi saya. Jadi prosesnya apa? Enggak ada proses yang panjang. Waktu kita mengambil keputusan terima Yesus, seketika. Dan itu namanya anugerah Tuhan. Walaupun kita belum bertobat, belum berubah banyak. Cuma mengambil keputusan hari ini aku terima Yesus. Belum ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Baru ngambil keputusan. Itu namanya anugerah, gratis. Dan itu sudah selesai. Jadi ini bentuk indikatif. Selesai. Ya. Jadi secara posisi Anda orang kudus di hadapan Tuhan.
Sehingga ada jaminan keselamatan. Kalau kita mati, dosa kita bingung. Kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dia jangan sampai ada orang Kristen yang mengatakan kalau ada teman yang anak Tuhan yang meninggal, semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan. Tuhan Yesus mengajar hal-hal yang pasti. Dalam Yesus ada kepastian, keselamatan. Kok bisa begitu Pak? Saudara ingat penjahat di sebelah Tuhan Yesus? Ketika ditanya dan Tuhan katakan mulai hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia belum ke gereja. Penjahat sehingga dipenjara. Belum ikut gereja, belum dibaptis, selamat. Kok enak? Nah itu namanya anugerah. Namun ingat sekarang saya ingin simpel ya. Ingat walaupun kita ini secara posisi orang kudus. Bukan berarti kita hidup semaunya kita. Ada tanggung jawab. Perhatikan, anugerah memberikan accountability. Tanggung jawab. Anugerah memberikan tanggung jawab. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan status posisi sebagai orang kudus, pengalaman yang kedua yang disebut dengan experience sanctification atau progressive sanctification. Inilah pengudusan secara bertahap. Terus semakin hari kita mengalami nama grow, terus naik. Terus ada pengalaman jatuh bangun. Dan kita akui kita seringkali gagal, kedagingan saya pun bisa gagal. Namun di situ kita sadar, ketika kita sadar kita salah, kita berdosa. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Dan kita bangkit dan terus. Baru ketemu Tuhan nanti secara totality. Kudus secara sempurna. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, jadi kita belajar hari ini. Jadi kita tidak boleh puas dengan posisi kita sebagai orang kudus. Karena itu kita harus mengutamakan kesucian hidup. Ada pengalaman ya secara progresif. Tentu pengalaman ini lewat proses. Masalah. Karena itu jangan anti dengan masalah, tapi jangan cari masalah. Nah puji Tuhan saudaraku. Nah sekarang kita belajar kembali kitab Hagai. Ada yang tanya tadi tentang bulannya. Saudaraku, saya menghitung berdasarkan bulannya orang Israel. Ya, jangan disamakan walaupun saya tulis ada September, ada Desember, ada Oktober. Ini kata erat dengan bulannya orang Israel. Ya, nah saudaraku, nah kita perlu memahami tentang istilah tahun. Catatan tentang tahun dalam kitab Hagai. Ini penting. Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan. Kita bisa menerima, memahami bagaimana prinsip-prinsip yang diberikan dalam kitab Hagai. Jadi untuk mengerti kitab Hagai yang lebih dalam, kita perlu coba mengamati. Jangan kita lewati. Kita amati bulannya, tahunnya. Nah saudara, akibat dosa. Kita tahu umat Israel adalah umat yang dipilih oleh Allah secara spesial. Umat pilihan Allah. Wah, kalau kita bicara Israel menarik. Sampai hari ini kan menjadi bahan ya pembicaraan dunia. Padahal Israel negerinya kecil. Tapi ingat pengaruh orang Israel luar biasa. Nah saudara yang saya kasih, sebagai umat pilihan Allah rupanya mereka tidak menghargai bagaimana providensia Allah, pemeliharaan Allah terhadap mereka. Mereka jatuh bangun dalam dosa. Dan Allah mendidik mereka, menghajar mereka bertobat, kumat lagi terus. Namanya kalau sekarang Kristen tomat, berangkat tobat pulang kumat. Nah saudaraku, sehingga pada puncaknya Allah itu adalah Allah yang bersifat pribadi. Allah punya emosi, Allah bisa marah. Sehingga Allah izinkan bangsa lain yaitu Babilonia yang dipimpin pada waktu oleh Raja Nebukadnezar. Pada tahun 608 before Christ, sebelum Masehi. Yerusalem dikepung, lalu sebagian besar mereka dibawa ke Babel, dibuang. Kita tahu antara lain Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dibuang di sana. Lalu kemudian kesadaran untuk bertobat memang gak ada. Lalu yang kedua kalinya pada tahun 586,
587 sebelum Masehi. Yerusalem dikepung, diserang, bahkan dihancurkan. Bait Allah rata. Padahal bait Allah itu penuh dengan emas. Di selaput emas yang dibangun oleh Salomo hancur, tinggal kenang-kenangan. Dan akibatnya semua orang Yerusalem dibuang ke Babel. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi luar biasa, perhatikan di sini pernyataan saya. Allah ada dalam sejarah. Artinya dunia ini tidak lepas dari pandangan Allah. Dunia ini tetap ada dalam kendaliannya Allah. Lewat Nabi Yeremia, Tuhan berbicara kepada umat Yehuda. Setelah 70 tahun engkau kembali ke Yerusalem. Selama mereka di Babel dikatakan oleh Tuhan, usahakanlah dan doakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kota sejahtera, kamu juga sejahtera. Kau boleh mengawinkan di situ. Bekerja di situ. Tapi 70 tahun kemudian engkau akan kembali. Nah, saudaraku, gelombang pertama, kelompok pertama pada tahun 538 sebelum Masehi. Nah, kalau saudara hitung dari 608 before Christ sampai 538 before Christ, genap 70 tahun. Kalau saudara membaca Esra pasal yang kedua 64-65, sekitar 50.000. Kalau dihitung dari angka di situ 49 sekian-sekian. Saya tulis sekitar 50.000. Dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Para aktivis dalam ibadah. Mereka yang kembali lebih dulu. Di bawah pimpinan Bupati Serubabel dan Imam Yosua. Nah, 2 tahun kemudian, ini sudah saya bahas ya. Dalam khotbah pertama dan kedua. 2 tahun kemudian setelah sampai, otomatis hati mereka adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Punya imam. 2 tahun kemudian mereka punya kerinduan membangun bait Allah. Ingat, bait Allah sudah rata. Pada tahun 536 mereka bangun pondasi bait Allah. Dibangun kembali. Tetapi karena problem, entah itu logistik, keuangan, tentu mereka juga butuh hidup, mereka bekerja. Ada persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Ada yang sakit, ada yang problem segala macam. Berhentilah pembangunan itu. Berhenti. Lalu tanggal 29 Agustus 520 before Christ sebelum Masehi. Tuhan tidak tahan. Saya katakan tadi Tuhan ada dalam sejarah. Dan Tuhan ingin bersekutu dengan mereka. Tuhan ingin ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga Tuhan berbicara, ini message yang pertama. Pesan yang pertama, Allah berbicara kepada mereka lewat Nabi Hagai. Lihat kalian semuanya, perhatikan keadaanmu. Kenapa engkau tidak diberkati? Karena engkau mengabaikan Tuhan. Nah, maka pesan pertama, utamakan Tuhan. Lalu mereka bertobat. Ya, bertobat 1 bulan kemudian mereka mulai kembali membangun, melanjutkan bangunan itu di atas pondasi yang mereka bangun. Disitulah lalu mereka bulan Oktobernya, mereka patah semangat, gak kuat. 2 minggu lalu sudah saya sampaikan, kuatkanlah hatimu. Ini pesan kedua, dipesan luar biasa. Tuhan ada selalu untuk mereka. Berikan semangat, lalu mereka membangun kembali. Namun 3 bulan kemudian Tuhan bicara begitu keras. 2 pesan. Tuhan bicara begitu keras. Kenapa? Mereka memang beribadah. Mereka menjalani hubungan mereka secara lahiriah beribadah. Mereka mendedikasikan apa yang mereka perlu berikan kepada Allah. Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapusan dosa. Tapi Tuhan katakan, kalian gak beres. Karena itu Tuhan bicara yang ketiga. Utamakanlah kesucian hidup. Lalu pesan yang keempat, Tuhan katakan, berlindunglah dalam sayap kedaulatan Allah. Itu yang keempat, 2 minggu lagi akan saya sampaikan. Nah saudaraku, lalu 12 Maret 516, sebelum masih bait Allah itu selesai dibangun. Oke, sekarang kita akan belajar. Hanya ada 2 poin. Utamakanlah atau prioritaskanlah kesucian hidup dalam pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Saudara berpikir kok tulisan pelayanan, saya enggak melayani loh Pak Pendeta. Saudaraku,
Kehidupan kekristenan saya katakan di awal tadi nggak lepas dari jiwa servanthood. Ketika saudara datang beribadah itulah bagian juga dari pelayanan. Anda memuji Tuhan. Anda mendedikasikan waktu Anda, bahkan uang Anda sebagai persembahan. Walaupun berat membutuhkan uang, namun harus mempersembahkan. Mengapa kata persembahan itu sacrifice, korban, sakit. Jadi saudaraku, kalau saudara belum sakit dalam memberi berarti belum sakit. Jadi kadang-kadang kita memberi yang sisa kan, memberi sisa, memberi sakit, oh makan apa besok karena kita berikan, karena satu-satunya duit dalam dompet harus diserahkan, itu sakit. Misalnya begitu. Nah sekarang kita belajar dua hal. Pertama Tuhan menuntut kesucian hati kita. Jadi perlu ada sikap gaya hidup kita dalam mengikut Tuhan. Yang kedua luar biasa, ini pesan kedua menarik. Tuhan memberkati kita dengan catatan. Kalau poin pertama kita lakukan, kita menjaga kesucian hidup kita. Nah puji Tuhan, kita masuk yang pertama. Ayat-ayat saya tulis semua di sini, kita akan baca. Pertama, Tuhan menuntut kesucian hati kita. Sikap kita dalam melayani Tuhan. Nah menarik. Kembali kita pelajari 4 pesan ini. Pesan pertama dikatakan, utamakan Tuhan. Jadi utamakan, jangan engkau telantarkan bait Allah. Karena konsep orang Yahudi waktu itu adalah, saudaraku, bait Allah tempat Allah hadir. Dan mereka sangat membutuhkan bait Allah. Kalau sekarang bait Allah itu adalah tubuh Anda sendiri. Allah ada bersama dengan saudara dan saya. Waktu itu konsep mereka beda. Maka sampai hari ini kalau saudara pergi ke Yerusalem, di puing-puing reruntuhan, kita tahu bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel ini hancur juga. Sampai hari ini. Karena tahun 70 AD, dihancurkan oleh Jenderal Titus, semua emas dirampas. Mengulang kembali peristiwa Babel. Sampai hari ini belum dibangun. Tapi mereka punya kerinduan akan membangun. Nanti kalau dibangun akan muncul satu pribadi. Akulah Mesias yang kamu tunggu, sembahlah aku. Itulah nanti antikris. Maka tidak usah banyak bicara tentang akhir zaman dulu. Karena bait Allah belum dibangun. Ukuran saya cuma bait Allah. Kalau bait Allah dibangun, karena enggak segampang itu. Enggak segampang membalik telapak tangan. Karena di atas bait Allah itu memang otoritas di tangan Israel. Namun ingat, reruntuhan bait Allah, di atas bait Allah itu dibangun 2 tempat ibadah sakral dari saudara kita. Masjidil Aqsa, yang kedua adalah the Dome of the Rocks, yang kubah kuning. Saudara kalau lihat gambar kubah kuning itu bukan Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu yang kubah hitam, yang kuning itu Dome of the Rocks. Nah saudara yang saya kasih, tidak segampang itu, pasti akan pergolakan politik, peperangan segala macam. Nah saudaraku sekarang kita lihat. Jadi antara pesan pertama, utamakan Tuhan, bangun bait Allah. Ditegur, mereka bangun. Lalu ketika membangun, mereka menjalani segala syariat, segala tata cara ibadah mereka. Walaupun bait Allah belum jadi, mereka jalankan pengorbanan, tapi di mata Tuhan tidak berkenan. Pesan yang ketiga, Tuhan bicara, jagalah kesucian hidupmu. Lalu pesan yang kedua, keempat tadi, ya kuatkan hatimu. Karena apa? Engkau harus berlindung di bawah pesan keempat, kedaulatan Allah. Jadi kita lihat pesan utama dikatakan utamakan Tuhan. Milikilah hati betul-betul untuk menyembah Allah. Namun rupanya tidak boleh berhenti sampai di situ. Memang dikritisi oleh Tuhan. Kamu mengabaikan Tuhan. Kenapa kamu tidak diberkati? Lalu pesan yang ketiga. Bukan hanya fokus kepada yang fisik. Bukan hanya menyembah, tapi gaya hidupmu harus bersih di hadapan Tuhan. Ini kita pelajari pada sore hari ini. Saudaraku, mari kita lihat ayatnya. Haggai 2 ayat 12 sampai 13. Menarik. Saudaraku, kalau kita tidak jeli membaca kitab Haggai, kita tidak akan mengerti, saya pun tidak mengerti. Saya belajar, ada senior saya juga yang mengajar, kami sharing, saya belajar dan sungguh-sungguh sangat diberkati sehingga saya bagikan ini. Nah mari kita lihat, Haggai 2 ayat 12, 13 dan seterusnya, ini ada 2 yang menarik. Ada question, ada answer. Ada pertanyaan, ada jawaban. Setelah ada pertanyaan, ada jawaban, lalu diberikan prinsip.
Ini menarik sekali. Jadi pertanyaan, jawaban, lalu ada prinsip. Ini luar biasa. Saya sangat senang belajar ini. Nah, mari kita lihat ayat 12-13. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus, perhatikan saya tandai, dalam punca jubahnya. Lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam, ingat ya, dalam tata cara ibadah Yahudi ada imam besar yang disebut Yosua. Tapi ada imam-imam dari orang Lewi juga. Lalu para imam itu menjawab katanya tidak. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Coba kita amati yang saya tanda biru dulu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Ini prinsip yang perlu kita pegang dalam kehidupan kekristenan kita. Tanyakan kepada para imam. Bisa jadi pendeta kita. Tapi yang utama adalah apa? Tanyakanlah pengajaran. Artinya back to the Bible. Kembali kepada firman. Ingat bagi kita gereja ini menempatkan firman sebagai otoritas yang tertinggi, bukan pengalaman. Maka gereja ini gereja Pentakosta, tetapi yang Injili. Karena menempatkan Alkitab sebagai pemegang otoritas tertinggi, bukan pengalaman. Saya tidak pungkiri ada pengalaman spiritual yang bisa terjadi, tapi bukan itu yang utama, tapi Alkitab. Jadi ketika ada masalah mengambil keputusan tentang teman hidup, Anda begitu kesengsem jatuh hati dengan seseorang, namun dia belum dalam Tuhan. Bagaimana kata Alkitab? Ketika Anda menikah ada percecokan dan merasa tidak cocok. Sudah berupaya bertahan dan ingin cerai. Apa kata Alkitab? Selalu kembali kepada Alkitab. Nah lalu mereka bertanya tadi. Ada seorang imam, jelas imam membawa daging kudus. Di punca jubahnya. Lalu kesenggol dengan barang lain. Roti, minyak, anggur. Lalu ditanya, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Jadi daging yang kudus ini, apakah memberikan pengaruh kepada yang disentuh tadi? Apakah menjadi kudus? Lalu para imam katakan, tidak. Nah di sini Tuhan mengajar tentang prinsip. Hal yang di luar tidak membuat kita suci. Artinya segala aktivitas yang bersifat eksternal, aktivitas yang eksternal, kegiatan-kegiatan di luar, dalam konteks mereka membangun bait Allah, dalam konteks kita segala kegiatan, waktu kita datang ke gereja, tidak membuat kita suci. Seperti mereka begitu semangat memberikan persembahan mereka, korban mereka, wow. Enggak seperti kita, kalau mereka bersalah, mereka kaya, lembu, sapi, jantan yang tak bercacat, berapa duit. Kalau mereka miskin, burung merpati jantan tak bercacat. Sekarang burung merpati juga mahal. Cobalah makan burung dara di restoran. Butuh duit sekian duit. Padahal kalau di gereja kita kasih persembahan minimal 2.000. Padahal lebih mahal parkir mobil. Kadang-kadang saya berpikir analogi gitu ya. Saudaraku, kita belajar hari ini. Kita merasa kita sudah ambil bagian dalam pelayanan, main musik, pujian, bahkan khotbah. Apa menjadi kegiatan kita di gereja tidak membuat kita suci? Jangan kaget. Maka ada orang yang sudah melayani di musik, lalu mundur. Ya dipercayakan sebagai pengurus mundur, malah tambah rusak. Tidak membuat suci, tidak membuat kita bersih. Tolong camkan ini. Jangan kita berpikir kalau saya melayani Tuhan, saya langsung grow, bertumbuh. No, enggak growth. Enggak. Saya ajak saudara berlogika berdasarkan firman Tuhan. Sehingga jangan coba-coba saudara kita mengabdi. Mengapa dulu di gereja ini ada tahapan-tahapan kalau untuk melayani Tuhan. Ada audisi. Ya apa menjadi talentamu yang kau ingin persembahkan untuk Tuhan. Entah itu musik, entah itu pemuji. Di audisi kemampuan mereka. Setelah di audisi ketemu entah dia penari tamborin, entah dia pemegang mixer. Ya sekolah minggu. Pemuji, pemusik, saya bagian dites semua kemampuan. Baru ada kuesioner, ditanya apa menjadi motivasimu untuk melayani di gereja ini. Kalau mereka lulus, baru mereka di training, namanya servant, leader training, di training leadership.
Kalau mereka lulus, baru on job training. Mereka harus hadir seminggu 2 kali dalam ibadah. Minggu dan doa malam. Dilihat 1 semester. Setelah melewati bisa setia, baru diberikan kepercayaan. Tidak gampang. Karena melatih kita, karena kenyataan memang melayani itu tidak menjamin kita suci. Bertubuh enggak, malah tambah enggak karuan karena berbentur. Orang Jawa bilang kecentok, kecewa. Itu buktinya. Jadi kita lihat, holiness tidak ditularkan. Tidak menular. Nah saudaraku, sekarang kita lihat ayat 14. Berkatalah pula Hagai. Tuhan bicara lewat dia ya. Jika seorang, perhatikan nih. Jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini. Menjadi najiskah yang disentuh itu? Kalau tadi daging yang kudus menyentuh. Dikatakan tidak ya. Jawabannya tidak. Sekarang seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini. Menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab. Katanya tentu. Disinilah jawabannya ini memberikan prinsip. Kenajisan itu menular. Kenajisan itu menular. Kesucian tidak. Ini menarik. Kita lihat gara-gara hanya berapa orang di China kena COVID. Akibat beberapa orang. Kita tidak pernah bayangkan pada tahun 2020 itu. Ya kita cuma paling aman di Cina saja yang kena. Kita enggak. Bahkan ada prediksi segala macam, kita tinggal Indonesia yang beda dengan sana, sangat panas. Virus itu pasti mati. Karena berangkat dari pengalaman flu burung segala macam. Enggak mungkin lah. Kaget ketika hari pertama di Jakarta. Saya dengan Bapak Pendeta rohani saya, senior saya, kami berangkat. Kami tenang-tenang di Semarang. Sampai di bandara ada instruksi pakai masker. Lalu ada tata cara. Mulai ada berapa gereja sebelumnya rupanya sudah ada kesiapan. Tidak boleh bersalaman. Wow, di Facebook supaya masa nggak punya iman nggak boleh bersalaman. Bahkan berapa gereja sudah tidak ibadah. Tapi hari itu diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa sudah masuk virus itu. Heboh. Saya punya program ke Holy Land terpaksa batal. Saudaraku, akibat virus sampai kena imbas kita. Ibadah pun hari ini kita pakai masker. Nah saudaraku yang saya kasih, ingat virus COVID ini menular. Jadi Tuhan menuntut kesucian hidup. Kenajisan itu menular, karena itu kita dituntut untuk menjaga kesucian hidup. Kita lihat pengalaman Musa ketika berjumpa dengan Tuhan. Tanggalkan kasutmu. Yosua pun ketika berjumpa, tanggalkan kasutmu. Mereka tidak berani melihat Tuhan dengan wajah mereka. Menutupi, menoleh. Karena Allah itu kudus. Karena manusia berdosa. Kita belajar hari ini. Kegiatan gereja jangan menjadi pendorong sehingga hati dan sikap kita tidak diperhatikan. Artinya Pak, sementara kita berkegiatan datang ke gereja, melayani, dipercayakan. Mari kita perhatikan hati dan sikap kita. Jangan ukurannya hebat ya, sudah berkhotbah hebat. Enggak jaminan, termasuk saya pun enggak jaminan. Orang khotbah hebat ya, enggak. Kegiatan tidak membuat kita itu suci. Tapi hal itu sebagai buah dari hati yang penuh dengan pengabdian, dengan sukacita dan penuh kerinduan kepadanya. Mengapa teman-teman sudah ambil bagian dalam pelayanan? Sikap hatimu. Jangan sampai saudara datang ke gereja ya hari Minggu. Terkesan kita ini rohani. Hari Senin sampai Sabtu rohana. Di gereja kita bisa menjadi orang-orang yang saleh. Di luar gereja kita salah. Enggak jauh beda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sama. Di kampus ujian. Di gereja kita punya komitmen untuk hidup kudus. Tapi ujian masih nyontek. Kalau ditanya kenapa nyontek? Enggak nyontek kok Pak. Cuma nyocokkan aja. Jadi ini masalah hati kita. Pacaran. Jangan suka gonta-ganti. Sepatu boleh dikoleksi. Jangan koleksi pacar. Saudara lihat di TikTok.
di GBT Ngeserap, saya mengajar bagaimana sudah belasan edisi, sudah belasan ke-15, bagaimana cari pacaran. Satu, jangan cepat ngambil keputusan, I love you. Lalu dibuang si mantannya. Belajar. Kita punya sikap hati kita, kita jaga. Gaya hidup kita. Saya teman-teman yang masih muda, saya mau sampaikan pesan. Pacaran bukan untuk mainan. Pacaran untuk kesiapan menikah. Saudaraku, karena itu perlu proses persahabatan. Memang kau sampai mati pun mencari kecocokan, sampai mati nggak ada yang cocok. Boleh tanya saya dengan istri saya merasa nggak cocok. Dia pun ngomong, saya nggak cocok dengan kau walaupun kamu pendeta. Nggak cocok, mereka belajar mencocokkan diri. Mari jaga sikap hati kita. Nah sekarang Tuhan ngomong, ayat 15. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini. Dan dengan bangsa ini di hadapanku. Jadi Hagai menyampaikan tentang Israel di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka. Dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Artinya apapun yang mereka lakukan. Segala kegiatan-kegiatan mereka najis di hadapan Tuhan. Ini sangat mengerikan untuk kita pikirkan, renungkan. Jadi nggak ada artinya. Jadi semua yang kita persembahkan, yang kita lakukan, entah waktu kita, entah talenta kita, Tuhan tidak berkenan. Karena gaya hidup kita, hati kita tidak suci di hadapan Allah. Paulus dalam perjanjian baru menyampaikan pesan ini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya, perhatikan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kalau kita ingin dipakai untuk yang mulia, betapa perlunya kita menjaga kesucian hidup. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini kita diingatkan Tuhan memakai kita sebagai alatnya yang mulia untuk pekerjaannya demi kemuliaannya. Betapa pentingnya kita menjaga sikap gaya hidup kita. Ini sesuatu yang serius. Betapa perlunya kita memiliki upaya untuk ini. Secara status kita sudah suci. Namun Tuhan minta kita sudah punya pengalaman secara progresif tentang kesucian hidup kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibadah yang sejati oleh kata Paulus adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan konsekrasi. Sebagai seorang wanita ketika menikah dia mempersembahkan tubuhnya untuk suaminya. Demikian juga tubuh suami untuk istri. Sekali komitmen, konsekrasi diri. Dengan memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, kata sejati dari kata logikos dalam bahasa Yunaninya. Artinya bisa diterima dengan akal, bisa masuk di akal. Jadi ibadah itu real, konkret. Mempersembahkan seantero tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena itu jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah. Pola pikir kita, mindset kita. Dalam Roma 12 ayat kedua, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah kamu melalui pembaruan pikiranmu. Your mind. Metanoia, change of your mind. Di pikiran yang diubahkan. Sehingga kita serasi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang saya kasih. Sebagai contoh, sebagai perenungan. Saul pribadi yang luar biasa sebagai raja. Kalau kita berpikir secara logika, Saul contoh yang sangat baik sebagai pemimpin. Tuhan memakai dia. Walaupun pada dasarnya
Allah tidak membutuhkan raja karena kepemimpinan Israel bersifat teokrasi. Allah yang adalah raja. Tapi karena Israel meminta raja dan Saul adalah raja pertama. Ketika terjadi peperangan terhadap Filistin, Jonathan menang sang pangeran. Tapi ketika Filistin mendengarkan kekalahan itu, dia mengerahkan pasukan mengepung Israel. Dan Israel terjepit. Saul menjadi takut. Ketakutan ditinggalkan, ketakutan terancam, ditinggalkan oleh rakyatnya. Karena sudah meninggal bersembunyi di goa-goa. Saul lupa. Samuel sebagai nabi, sebagai imam memberikan pesan, tunggu aku 7 hari lagi aku akan datang di Gilgal. Saul menunggu hari pertama, kedua, tegang. Dia punya alasan mencari solusi. Namun dia lupa hakikatnya, keberadaannya dia sebagai raja. Dia bukan imam. Dalam konsep hukumnya Allah, raja tidak boleh mengambil alih tugasnya imam. Raja sebagai pemimpin bangsa, tapi tidak boleh mengambil alih pelayanan rohani. Karena tidak tahan, Saul menaikkan persembahan, dirikan mezbah, persembahan korban bakaran, korban keselamatan. Ketika dia menyalakan itu, Samuel datang. Bayangkan nyesel enggak? Kalau dia nunggu sebentar, Samuel kata kamu itu bodoh. Yang kedua dalam 1 Samuel pasal 15. Ketika itu disuruh diminta menyerang orang Amalek. Dia rebut ternak-ternak yang tambun-tambun dengan alasan aku persembahkan kepada Tuhan. Dia biarkan Raja Agag hidup, harus dibunuh, perintah Tuhan, dibunuh habis. Karena Amalek adalah musuhnya Israel. Tuhan katakan bodoh dan Tuhan katakan apa? Kerajaan ini akan dialihkan kepada orang lain. Yaitu kemudian kita tahu Daud. Saul mencoba menjadi penguasa tunggal. Dengan memusatkan kekuasaan politis dan agama di tangannya. Sehingga dia tidak lagi membutuhkan kehadiran Samuel sebagai imam. Saudaraku, perhatikan di sini. Kegagalan kita bukan oleh karena ada serangan iman dari luar. Kegagalan kita adalah karena sikap hati kita. Yang tidak sepenuhnya bersedia untuk submit, tunduk kepada Tuhan. Sikap hati ini. Maka kita perlu menjaga kekudusan kita. Saya menutup bagian pertama ini dengan pernyataan Jonathan Pennington dalam bukunya. Jesus, the Great Philosopher. Dalam buku ini dijelaskan Yesus melebihi Aristoteles. Yesus melebihi filosofi-filosofi terkenal pada waktu itu. Dan dikatakan jika kita mendekati Tuhan dengan tugas. Jika kita mendekati Tuhan dengan kewajiban sebagai motivasi utama. Bukan oleh karena cinta. Bukan oleh karena desire, keinginan. Maka kita tidak memiliki relasi yang benar. Kita hanya memiliki agama. Jujur. Ini juga untuk tekanan pada kita yang sudah melayani. Saya sebagai pengkhotbah hari ini. Bukan oleh karena tugas. Bukan karena kewajiban, karena jatah saya berkhotbah. Jatah saya main musik, jatah saya mampir pujian. Itu bukan motivasi utama. Seringkali kita motivasi karena adanya jadwal, adanya tugas. Bukan oleh karena didasari oleh karena love, cinta. Bukan karena desire, keinginan. Mari kita ubah cara kita. Ketika kita datang ke gereja, ibadah sore hari. Bukan karena tuntutan, karena status sebagai Kristen, gak lepas dari gereja. Tapi oleh karena cintaku kepada Tuhan. Bagaimana semangat seorang putra ketika dia berjanji dengan noninya. Hujan deras, dia tidak kembali ke rumahnya. Dia tahu waktunya kembali ke kos sudah tidak cukup waktu. Dia siap basah-basahan. Sambil dia berkata, cinta itu waterproof, anti air, basah pun bukan halangan. Itulah cinta. Saya mengalami berkata begitu. Dulu setelah saya bertobat tahun 82, 83, 17 Agustus saya dibaptis. Sejak itu saya tidak pernah meninggalkan gereja. Saya punya pengalaman spirit yang paling mengesankan. Saya tinggal di Tanah Mas, ada acara doa cuma 1 jam di Setran, itu gereja sebelum Gajah Mada.
hujan deras di jalan. Dan saya tidak mungkin pulang karena waktu doa jam 7. 1,5 jam. Setelah selesai 8:30 malam. Dengan basa-basa sampai teman bilang pulang aja. Enggak. Sampai selesai doa 8:30. Baju sampai kering. Dipakai menyembah. Dan itu pengalaman itu yang menggugat. Akhirnya saya melepaskan pekerjaan saya. Saya sekolah Alkitab. Mari kita belajar sikap hati mengalahkan semuanya. Oleh karena cinta. Karena ada kerinduan, keinginan yang sangat dalam. Relasi yang kita bangun yang benar. Jangan yang menjadi orang Kristen yang maaf roh agamawi. Karena saya Kristen. Gereja sudah cukup. Mungkin ini sentilan yang keras aku ya. Ya memang ini bukan untuk Anda saja. Ketika saya menyiapkan ini saya nangis. Saya nangis. Tuhan mampukan saya untuk menyampaikan pada orang lain. Mungkin hari ini sudah merasa tersinggung. Itu hak Anda tersinggung. Tapi saya sampaikan ini. Tuhan tidak tertarik melihat segala kehebatanmu. Tuhan tertarik melihat hatimu. Maukah bertobat sungguh-sungguh. Saudaraku, yang kedua. Tuhan memberkati orang yang melayaninya dengan kesucian hidupnya. Saya bacakan ayat 16 sampai 18. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat ini. Jadi mereka tidak diberkati Tuhan. Lihatlah keadaanmu, lihatlah kondisimu. Ketika kamu pergi melihat satu timbunan gandum, 20 gantang. Tapi kenyataannya hanya ada 10 gantang. Mencedok 50 takar, hanya ada 20. Kenapa? Tuhan pukul, Tuhan hajar mereka. Perhatikan, perhatikan dan evaluasi kehidupan kita, your life, kehidupanmu. Lihat, kita perlu flashback ke masa lalu kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak. Sebenarnya saya katakan dalam ayat tadi dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 10. Tuhan menghajar kita, mendisiplin kita, menghukum kita. Supaya kita memiliki kekudusan. Tuhan memberikan disiplin untuk memotivasi kita agar kita bertobat. Kenapa Tuhan mendisiplin kita? Ini satu pernyataan menarik. Mungkin seringkali kita abaikan. Karena Tuhan mencintai kita. Ya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya mati. Tapi dia tidak akan tahan melihat anaknya bersalah, hidup dalam kesalahan. Sehingga anak ditegur enggak mempan, terpaksa dihajar. Itu anak kecil. Tapi tentu tidak ingin menghendaki kematian. Supaya anaknya berubah, lebih-lebih Tuhan. Tuhan sering kali memakai persoalan yang kita hadapi. Untuk mendisiplin kita supaya kita bisa koreksi diri. Kenapa saya begini, kenapa saya bisa ngalami seperti ini. Kenapa keadaan saya seperti begini, supaya kita bisa koreksi, nilai kembali kondisi kita. Namun catat, tidak semua kegagalan, tidak semua sakit penyakit, tidak semua kematian sebagai disiplin Tuhan. Karena itu hati-hati, jangan menghakimi teman yang sedang sakit, sedang ada persoalan. Kata Bapak Pendeta Henok, kamu ada dosa, bertobat. Jangan, ya jangan. Tapi dengarkan, kerap kali kita diingatkan. Ayub sebagai contoh, apa kurangnya Ayub orang yang benar, benci dosa, benci kejahatan. Namun dia sampai habis-habisan. Saudaraku, disiplin Tuhan bisa meliputi hal-hal yang tidak kita sukai tadi, masalah kita. Mungkin kita terlalu sombong. Ada masalah untuk membuat kita rendah hati. Menyingkirkan sifat gengsi kita. Hati-hati dengan kesombongan. Seringkali kita mencoba menutupi segala kesombongan kita dengan segala kehebatan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Saudaraku, kembali ke konteks Hagai. Dalam konteks kitab Hagai, orang yang kembali ke Yerusalem
tidak mengalami keberhasilan dalam panen mereka. Perhatikan bisnis utama mereka pada waktu itu adalah pertanian. Sampai hari ini pertanian Israel luar biasa. Saudara kalau pergi ke sana saudara akan heran, tanahnya tandus. Tapi penghasil pertanian yang luar biasa. Saya nonton di YouTube, begitu banyak orang Indonesia yang belajar bertani di sana, dari Jawa Timur. Belajar walaupun tidak ada hubungan diplomatik, mereka belajar di sana. Jeruk yang terbaik, apel, dan juga kurmanya beda dengan ada di Mesir. Wow, kalau kurma Israel, wah luar biasa. Buah arahnya. Nah saudaraku, jadi perhatikan. Mereka punya kerjaan terjun dalam menanam. Betapa susahnya kalau apa yang mereka tanam tidak menghasilkan panen yang maksimal. Itu pekerjaan utama mereka, kaitan untuk makan. Akan mereka alami krisis yang namanya kelaparan. Tuhan izinkan itu. Namun sekarang kita dengarkan ada good news, kabar baik yang Tuhan sampaikan pada mereka dan untuk kita juga kalau kita mengalami namanya disiplin. Ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Perhatikan mulai dari hari ini, this day, hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Suruh lihat kembali, review. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Memang belum. Mereka tidak menikmati hasil yang maksimal. Diperhatikan kabar baiknya. Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Wow, ini kabar baiknya. Jadi Tuhan mendisiplinkan, namun Tuhan memberikan solusi dan memberkati mereka. Pesan apa untuk kita? Perhatikanlah hidup kita. Your future, masa depanmu. Tuhan akan memberkati orang yang mengikut dia, mengabdi kepada dia, melayani dia dalam kesucian hidup. Dari ayat yang kita baca ini sangat menguatkan kita. Bahwa janji Tuhan untuk memberkati. Janji Tuhan untuk memelihara kita bagi yang mengiring dia, melayani dia dengan kesucian hati serta sikap hidupnya. Ada janji. Selama kita hidup dalam kesucian, ada janji berkat. Karena itu kalau ada hal-hal yang kita rasakan kegagalan-kegagalan, cobalah kita cek. Kita bertanya apakah karena ada sikap kita yang tidak berkenan. Kalau tidak ada, enggak usah, perbaiki. Saya berikan tip di luar khotbah ya. Ada inspirasi saya ingin bagikan. Bagaimana kita mengatur strategi kita kalau kita gagal. Kita ingin sukses. Pertama, jangan menyalahkan keadaan. Memang kok nasibku kayak begini. Aku ditakdirkan seperti ini. Aku orang memang kayak begini. Jangan menyalahkan keadaan. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Oh gara-gara dia aku dijegal, aku dibeginiin. Jangan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, orientasi kepada solusi. Jangan masalah. Pikirkanlah solusi apa yang harus kita berikan. Jangan dipikirin masalah Anda. Yang keempat, cari apa penyebab engkau gagal. Bisa jadi karena masalah hidupmu yang gak beres. Cari kenapa. Yang kelima, berubahlah. Perbaikilah. Bangkit lagi. Dalam pendidikan Anda, pasti sukses. Kenapa kok dosenku mempersulitkan aku? Sangat killer. Saya masih ingat ketika mengawali pelayanan di gereja ada mahasiswa teknik mesin. Sampai 7 tahun diancam oleh kakaknya. Kalau kamu nggak selesai 7 tahun, aku tidak mau bantu kamu lagi. Dia aktif di navigator. Bagaimana Kak? Saya doakan dia. Masalahnya apa? Dosenku ini killer. Aku dicina-cina ke, aku dikesen-kesenkan. Segala macam. Saya bilang, jangan nyalakan dia. Berdoalah. Setelah saya mendoakan, dia lulus. Pak, saya lulus. Kak, saya lulus. Kak dipanggil Kak, saya lulus Kak. Mari kita belajar ya. Perhatikan masa depan kita. Tuhan akan memberkati kita. Ngomong kiri kanan dong. Perhatikan masa depanmu. Tuhan akan memberkati engkau. Sekarang kita lihat. Ada kutipan dari Dean Outland.
Dikatakan ini, kenapa Tuhan memberkati kita? Dengarkan ini. Yesus memihak Anda, tetapi melawan dosa Anda. Bukan melawan Anda, karena dosa Anda. Dia mencintai Anda, tetapi dia membenci dosa Anda. Artinya apa? Ketika Anda jatuh dalam kegagalan Anda, dosa Anda, ingat, Tuhan tidak jauh dari Anda. Tuhan tetap bersama dengan Anda. Walaupun dia benci dengan dosa, tapi dia mengasihi Anda supaya Anda bisa berubah. Karena itu dia berjanji, kalau engkau hidup suci, engkau akan diberkati. Tetaplah berrelasi, berhubungan dengan Yesus. Semakin dekat dengan Yesus. Karena Yesus menyentuh manusia yang najis. Kalau kita melihat tadi, menyentuh mayat, kita akan tertular. Menyentuh orang yang kena kusta, kita tertular. Yesus tidak. Kalau ada orang kusta yang lewat, dia akan teriak. Najis, najis, najis. Supaya orang jangan dekat dengan dia. Bayangkan. Tapi Yesus menjamah orang yang kena kusta, sembuh. Menjamah orang yang mati, bangkit hidup. Pendarahan yang 12, justru yang pendarahan menjamah Yesus, sembuh juga. Dan manusia najis itu mendapatkan kesembuhan dan terjadi perubahan. Biarlah kita rindukan malam ini. Ingat, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita jatuh dalam dosa. Tuhan ada bersama dengan kita. Tinggal perlu kita sadar, Tuhan benci dengan dosa. Sebagai ayat penutup, Roma pasal 5 ayat 20-21, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jika demikian, Roma 6 ayat 1, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dikatakan, perhatikan, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bukan berarti berdosalah sebanyak mungkin. Kata dalam closing pasal 6 ayat 1 ini. Tentu kita tidak boleh bertekun dalam dosa. Ayat ini berbicara tentang apa? Bagaimana perhatian Tuhan terhadap kita. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya tetap untuk kita. Tapi ingat, jangan terus hidup dalam dosa. Ketika kita sadar kita melanggar, hari ini kita siap berubah. Karena itulah langkah awal untuk kita melihat bagaimana berkat Tuhan itu diberikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.